Baik, sebelum memulai presentasi terkait proyek UAS pada mata kuliah pemrograman mobile, izinkan saya dan ketiga rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, saya selaku moderator mengucapkan panganjali umat untuk mengawali presentasi ini. Om Swastiastu. Tanpa berlama-lama lagi, perkenalan singkat dari kelompok kami akan saya mulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ketut Chandra Dipasanti dengan NIM 221509191. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Angga. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Dwi Angga Satyananda dengan NIM 221509160. Dilanjutkan oleh rekan saya, Anggita. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Niko Manganggita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Dan rekan saya terakhir kepada Baktia. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Batya Darmawan dengan NIM 22150911050. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya atas perkenalan singkat yang telah dilakukan. Untuk itu, saya buka presentasi proyek UAS ini dengan memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi yang telah kelompok kami rancang. Untuk slide bisa dilanjutkan. Jadi, di sini kelompok kami merancang sebuah aplikasi yang kami beri nama Alumni Circle. Alumni Circle ini merupakan aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh para alumni khususnya pada program studi sistem informasi. Lanjutkan. Adapun beberapa tagihan UAS serta tantangan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami. Yang pertama, RESTful API, di mana kelompok kami menggunakan Flash. Yang kedua, modul CRUD. Pada aplikasi ini, kami sudah menerapkan CRUD atau CRUD pada beberapa modul, yaitu modul alumni, event, job vacancy, serta diskusi. Namun, beberapa modul lainnya hanya menggunakan create, read, delete, serta yang dimana terdapat pada modul feedback, question, serta kedua list yaitu list event serta list vacancy. Yang selanjutnya, pagination serta fitur searching. Kelompok kami menggunakan pada aplikasi di mana diterapkannya pada modul alumni, event, vacancy, question, feedback, serta diskusi. Yang kedua, mohon maaf, selanjutnya terdapat dropdown, di mana pada dropdown ini digunakan pada saat mengupload dan mengupdate event untuk memilih kategori event. Selanjutnya, update file, di mana update file ini digunakan pada saat mengupload dan mengupdate event, vacancy, serta profile. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dua level pengguna. Pada aplikasi ini, kelompok kami sudah menerapkan dua level pengguna, yaitu level pengguna pada admin serta user umum. Ada pula beberapa tantangan yang telah diambil oleh kelompok kami. Yang pertama, penerapan SQLite, di mana penerapan SQLite ini nantinya user akan dapat mengakses menu dashboard serta profil saja di mana terdapat modul alumni. Yang kedua, Google Map, di mana Google Map ini nantinya akan digunakan pada event untuk mengetahui lokasi event yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, terdapat Firebase untuk notifikasi. Yang keempat, penggunaan token JWT dalam semua proses. Serta yang terakhir, user dapat melakukan login hanya sekali jika tidak melakukan proses logout. Slide bisa dilanjutkan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana aplikasi ini akan menggunakan dua level pengguna, yaitu pada level pengguna admin serta level pengguna umum. Terdapat beberapa perbedaan yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pada use case diagram user umum, di mana sistem dapat melakukan registrasi, forgot password, serta login. Login ini akan include ke beberapa menu, yaitu yang pertama discussion. Discussion ini akan extend juga ke replay diskusi. Yang kedua, login akan include ke menambahkan diskusi, di mana menambahkan diskusi ini akan include juga menghapus diskusi. Yang ketiga, login akan include ke melihat event. Lalu login akan include ke menambahkan event ke list event. Ini juga akan include ke remove event dan list event. Selanjutnya, login juga akan include melihat list event. Login juga include melihat job vacancy. Include ke menambahkan job vacancy ke list vacancy, di mana ini juga akan include ke remove job vacancy dan list vacancy.
Selanjutnya, login akan include juga ke melihat job vacancy, include ke membuat question, include ke memberikan feedback, include ke melihat about us, include mengedit profil, dan yang terakhir, login akan include ke logout. Bisa dilanjutkan ke use case diagram selanjutnya. Oke, sama halnya seperti use case sebelumnya, di sini terdapat use case diagram pada level admin, di mana sistem akan dapat melakukan registrasi, forgot password, forgot password, dan login. Pada login ini akan include ke diskusi, di mana diskusi ini akan extend juga ke replay diskusi. Selanjutnya, login akan include ke menambahkan diskusi, dan include ke menghapus diskusi. Login juga akan include ke create event. Selanjutnya akan include ke melihat event dan include juga menambahkan event ke list event. Di mana hal ini juga akan include meremove event dan list event. Selanjutnya login akan include juga ke melihat list event, include ke create job vacancy, include ke melihat job vacancy serta include ke menambahkan job vacancy ke list vacancy. Di mana ini juga akan include meremove job vacancy dan list vacancy. Selanjutnya, login juga akan include ke melihat list job vacancy. Login juga akan ikut ke melihat question dan include melihat feedback. Selanjutnya, include juga melihat about us, include mengedit profil, dan yang terakhir, login juga akan include ke logout. Selanjutnya, di sini pada aplikasi Alumni Circle terdapat beberapa relasi antar tabel yang saya akan jelaskan melalui yang pertama pada tabel alumni. Pada tabel alumni ini akan berrelasi ke tabel question, tabel feedback, tabel list event, tabel list vacancy, tabel diskusi, serta tabel replay. Di mana tabel alumni akan ada relasi dengan tabel diskusi, dan tabel diskusi terdapat relasi juga dengan tabel replay. Selanjutnya, tabel alumni juga akan akan terjadi relasi dengan list vacancy, dan list vacancy juga akan terjadi relasi dengan vacancy. Selanjutnya, tabel alumni juga dapat relasi dari list event. Selanjutnya, list event juga mengalami relasi dengan event, dan event akan terrelasi juga dengan kategori. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Baik, di sini akan masuk ke beberapa menu serta fitur yang terdapat pada aplikasi Alumni Circle. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggita dan Baktia. Namun, pada kesempatan pertama, saya akan berikan kepada Anggita. Untuk tempat dan waktu, saya persilakan kepada Anggita. Baik, terima kasih Chandra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tampilan yang ada pada aplikasi Alumni Circle. Nah, di sini sudah terdapat 3 tampilan, ya, di mana tampilan yang pertama yaitu merupakan tampilan login, kemudian ada tampilan register, dan yang terakhir yaitu adalah tampilan forgot password. Nah, ketiga tampilan ini sama saja jika dilihat dari sisi pengguna user umum dan juga admin. Kemudian ini merupakan tampilan dari menu input URL. Nah, kegunaan dari tampilan ini yaitu digunakan untuk menginputkan URL dari server yang digunakan. Nah, ini merupakan tampilan dari menu profile dari aplikasi pengguna umum dan juga admin. Nah, di sebelah kiri itu merupakan tampilan dari profile, dan di sebelahnya merupakan tampilan dari proses update profile. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard aplikasi. Nah, di sisi kiri merupakan tampilan dari dashboard aplikasi sisi pengguna admin, dan di sebelah kanan merupakan dashboard dari sisi pengguna umum, di mana kedua tampilan ini memiliki beberapa perbedaan, seperti halnya pada bagian menu utama, di mana pada sisi admin itu terdapat 6 menu utama, dan di sisi pengguna umum itu hanya terdapat 5 menu utama. Nah, menu yang membedakan yang ini yaitu adanya menu user control pada sisi admin. Nah, menu ini digunakan untuk memanajemen user-user yang ada. Kemudian ini merupakan tampilan dari menu discussion.
Nah, di sisi kiri merupakan merupakan tampilan dari menu discussion sisi admin, sedangkan di sebelah kanan merupakan tampilan dari pengguna umum. Nah, di mana di sisi admin ini bisa melakukan edit dan juga delete terhadap semua diskusi yang ada, sedangkan pada maksud saya pada pengguna umum hanya dapat melakukan edit dan delete pada diskusi yang telah dia buat saja. Kemudian ini merupakan tampilan dari menu job vacancy dari admin dan juga sisi pengguna umum, di mana admin ini dapat melakukan CRUD, sedangkan dari sisi pengguna umum hanya dapat melakukan read data saja. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari menu list vacancy, di mana dari kedua sisi pengguna itu sama saja tampilannya. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari menu event dari sisi admin dan juga pengguna umum, di mana di sisi admin dapat melakukan CRUD terhadap event, sedangkan si pengguna umum hanya dapat melakukan read data saja. Selanjutnya ini merupakan halaman dari menu list event dari sisi pengguna umum dan juga admin, itu sama saja tampilannya. Dan yang terakhir ini merupakan menu terakhir yang ada, yaitu menu user control. Di sini hanya admin saja yang dapat mengakses menu ini, di mana admin juga hanya dapat melakukan read dan juga delete saja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai menu-menu dari fitur utama. Untuk menu-menu tambahan akan dijelaskan oleh teman saya, Baktia. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih Anggita. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait fitur tambahan pada aplikasi Alumni Circle, yaitu kita mulai dari menu drawernya. Di sini pada drawer terdapat perbedaan antara admin dan user umum, di mana perbedaannya itu ada pada question box dan feedback hub itu untuk admin, sedangkan question dan feedback itu untuk user umum. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait menu About Us. Di sini menu About Us ini akan berisikan terkait gambaran dari aplikasi Alumni Circle. Di sini terdapat development team, di mana masing-masing dari nama development team ini akan terkoneksikan menuju ke Instagram masing-masing timnya. Next. Di sini juga terdapat menu question baik dari admin maupun user umum, di mana user umum bisa melakukan create question pertanyaan terkait Alumni Circle, sedangkan pada admin itu akan menampung setiap data-data dari pertanyaan user umum. Next. Begitu juga pada feedback. User umum akan menambahkan feedback, melakukan create feedback, dan admin akan menampung setiap data dari feedback user umum. Next. Dan di sini terdapat tampilan notifikasi baik itu dari admin maupun user, di mana akan memunculkan sebuah pop-up berupa sukses dan memunculkan sebuah notifikasi ketika sudah melakukan create dari event maupun vacancy. Next. Nah, untuk menu teman yang terakhir yaitu ada di halaman logout, di mana ketika kita menekan menu logout pada drawer ini akan memunculkan sebuah pop-up yaitu confirm logout. Baik, itu saja terkait menu-menu pada Alumni Circle. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada dua rekan saya, yaitu Anggita dan Baktia, telah menjelaskan beberapa menu serta fitur tambahan yang ada pada aplikasi Alumni Circle. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Dwi Angga untuk melakukan simulasi penggunaan aplikasi Alumni Circle. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini izin saya untuk melakukan demonstrasi aplikasi. Oke, aplikasinya ini sudah rilis.
Jadi langsung di handphone saya. Nah, ini merupakan menu halaman landing page-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, di sini merupakan ada tampilan untuk login. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari user umum dulu. Nah, flow-nya itu jika user belum memiliki akun, bisa melakukan register terlebih dahulu. Nah, di sini saya asumsikan sudah memiliki akun, di mana di sini bisa mengisi sesuai dengan data yang diperlukan, seperti username, email, password, combination password. Nah, jika kosong, akan ada validasi bahwasannya harus mengisi semuanya dulu. Langsung saja ke menu login. Nah, di menu login ini ada menu tambahan, yaitu untuk forward password, dan juga input URL, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini saya sudah mengset untuk URL yang akan digunakan di server, akan terhubung ke aplikasi yang sudah dirilis ini. Nah, mungkin langsung saja ke bagian forward password ya. Forward password ini sudah saya daftarkan, itu ini untuk emailnya dan juga untuk username-nya, yaitu nah, ini proses menunggu untuk mendapatkan token. Nah, tokennya sudah ada, yaitu 5483. Nah, kita masukkan di sini. Dan verify. Nah, ini berarti sudah berhasil menginputkan token yang valid. Nah, kemudian di sini saya change passwordnya, misalkan tandanya sudah berhasil. Saya coba untuk login dan dengan password yang tadi saya buat. Coba saya salahkan dulu, misalkan di ini. Ada pesan bahwasannya password dan username salah. Nah, di sini saya coba benerin. Ini tandanya berhasil masuk ke menu dashboard. Nah, ini merupakan tampilan dari user umum yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ada 5 menu utama, yaitu diskusi, event, job vacancy, list event, list vacancy. Dan juga di menu profile juga menampilkan identitas dari user itu sendiri, dan juga bisa melakukan edit, di mana ini editnya bisa update profile dan juga change password. Nah, itu gambarannya. Nah, di sini saya akan coba masuk satu persatu ke menu utamanya, yaitu yang pertama diskusi. Ini kita bisa melihat diskusi-diskusi yang ada. Misalkan bisa saya masuk ke diskusi yang pertama. Nah, di sini bisa kita mereply diskusi yang ada. Berhasil. Nah, di sini bisa kita edit dan juga delete. Nah, begitu juga kita bisa menambahkan diskusi di sini sesuai dengan topik yang ingin kita diskusikan. Untuk di selanjutnya itu menu event. Di menu event ini kita bisa melihat event-event apa saja yang ada di aplikasi ini. Kemudian di sini ada kategori-kategori dari event itu. Nah, kita coba masuk satu ke event, yaitu alumni gathering. Nah, di sini bisa melihat detail dari
event tersebut. Nah, kita bisa melakukan save event yang dimana waktu save event ini akan masuk ke menu list event. Nah, ini tandanya bahwasanya event ini sudah masuk ke list event. Jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, di sini ada Google Map. Coba saya masuk Google Map. Untuk lokasinya itu sesuai dengan lokasi dari handphone kita sekarang. Kemudian akan ada tujuannya di lokasi event. Nah, yang hijau ini adalah lokasi di mana kita berada, dan juga yang merah ini adalah lokasi eventnya, yaitu berada di Unixa. Oke, itu. Nah, berikutnya di menu job vacancy juga sama, kita bisa melihat vacancy-vacancy yang ada. Di sini juga kita melakukan search. Tadi juga kita bisa melakukan search di beberapa menu, yaitu menu diskusi dan juga menu event. Jadi misalkan saya men-search insert data dan keluarnya data analis. Silakan di sini klik. Nah, ini juga ada detail dari job vacancy. Kemudian kita bisa juga masuk ke dalam list vacancy-nya. Ini tandanya juga sudah masuk ke list. Nah, berikutnya di list event. Nah, di list event ini adalah list-list yang sudah kita masukkan tadi. Begitu juga di bagian list vacancy. Nah, itu saja menu utama dari aplikasi ini untuk user umum. Tanya ada menu tambahan di bagian drawer, itu yang tadi sudah jelaskan oleh rekan saya di About Us. Ini ada lebih jelas mengenai aplikasi yang dibuat atau yang sedang digunakan. Kemudian di sini ada menu support, di mana menu support ada 3 menu tambahan lagi, yaitu question, feedback, dan input URL. Nah, input URL ini sama menunya seperti yang ada di login tadi. Nah, misalkan di sini di menu question, ini kita bisa melakukan question, bisa mengetik apa yang ingin kita sampaikan atau pertanyaan apa yang ingin kita sampaikan ke sisi admin. Nah, kita tinggal submit saja. Nah, sudah sukses. Begitu juga untuk feedback sama seperti question tadi. Nah, dan yang terakhir itu adalah menu logout. Nah, itu saja eh, menu utama dan juga menu tambahan yang ada di user umum. Nah, berikutnya saya akan mendemonstrasikan di bagian adminnya. Di sini saya coba logout dulu. Nah, di sini sudah saya punya akun admin. Di sini prosesnya sama juga. Sama, saya langsung login saja. Sudah berhasil login. Nah, di sini tampilannya sedikit berbeda, yaitu ada satu menu tambahan, yaitu di user control. Nah, mungkin di sini saya sedikit menyinggung ke menu-menu utama, yang mana di menu utama juga sedikit berbeda. Misalkan di diskusi, kita bisa melakukan edit, delete, dan juga menambahkan, baik itu di diskusi dan juga di replinya. Nah, itu merupakan yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian di event, di menu event itu admin bisa menambahkan, juga mengedit, juga mendelete event yang ada. Beda dengan user biasa tadi yang hanya bisa melihat dan juga memasukkan ke list. Kemudian di job vacancy juga sama, bisa menambahkan, bisa mengedit, juga bisa mendelete job vacancy-nya. Nah, di sini saya akan mencoba pada bagian menambah itu untuk menampilkan notifikasi jika admin sudah menambahkan suatu event maupun job vacancy.
Dan ini sebuah contoh saja. Contoh. Kemudian kalau sudah semuanya, bisa langsung di send. Nah, di sini ada notifikasi dengan pekerjaan baru. Nah, begitu juga flow-nya untuk di event sama. Nah, untuk di list event dan list vacancy juga sama seperti di bagian user umum tadi. Nah, sekarang masuk ke menu user control. Nah, di menu user control ini, admin bisa melakukan search sesuai dengan username-nya, misalkan Chandra, kemudian bisa melakukan delete pada user. Itu juga sama di menu profile juga sama seperti user biasa, melakukan update dan juga change password. Kemudian yang berbeda itu juga ada di menu drawer, yaitu di bagian support, khususnya di bagian question box dan juga feedback hub. Sebenarnya question box ini seperti yang dijelaskan oleh Batia tadi, yaitu kumpulan-kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh user biasa. Itu juga di menu feedback hub. Sama. Nah, yang terakhir itu logout. Nah, itu saya coba logout. Nah, itu merupakan proses flow dari user yang levelnya admin. Oke, mungkin itu saja demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat dan sudah kami rilis dari flow pengguna umum dan juga flow pengguna admin. Oke, untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi Angga telah melakukan simulasi penggunaan aplikasi Alumni Circle. Untuk itu, saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan pada kelompok hari ini atas presentasi yang telah disampaikan. Di sini juga saya berharap presentasi ini tidak hanya informatif, tetapi juga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak dan meminta maaf bila terjadi kesalahan kata yang diucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.